pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zahra Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Kegiatan final dan penutupan Asosiasi Tenis Profesor yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 7 hingga 9 Juni 2024 berakhir dengan penuh kebanggaan dan semangat kebersamaan. Acara yang diadakan di Universitas Hasanuddin ini menghadirkan berbagai momen berharga dari sambutan oleh para pimpinan universitas hingga penyerahan hadiah kepada para juara yang telah menunjukkan performa terbaik mereka di turnamen ini. Acara penutupan Asosiasi Tenis Profesor 2024 di Universitas Hasanuddin berlangsung dengan meriah dan penuh kebanggaan pada tanggal 9 Juni 2024. Kegiatan ini diawali dengan sambutan oleh Ketua PLT Unhas sekaligus Ketua Senat Unhas, Profesor Baharudin Talib. Dalam sambutannya, Prof. Bahar menyampaikan apresiasi yang tinggi atas partisipasi dan semangat para peserta selama turnamen berlangsung. Selanjutnya, Ketua ATP sekaligus Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo SEMSI, memberikan sambutan serta kesan dan pesan mengenai pelaksanaan turnamen ini. Prof. Suharnomo mengungkapkan rasa bangganya terhadap para profesor yang turut serta dan berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut untuk meningkatkan kebersamaan di antara para akademisi. Momen yang paling dinantikan, yakni penyerahan hadiah, dimulai dengan penghargaan kepada juara 1, yang diraih oleh tim dari Universitas Jember yang diwakili oleh Profesor Dr. Insinyur Sutriyono dan Universitas Pendidikan Ganesha yang diwakili oleh Profesor Dr. Iwayan Artanayasa, SPD MPD. Penyerahan hadiah untuk juara 2 diraih oleh tim dari Universitas Diponegoro yang diwakili oleh Profesor Dr. Jamari STMT dan Profesor Dr. Dernat Heru Susanto STM MMT. Juara 3 bersama diraih oleh 2 tim, yakni tim dari Universitas Negeri Jakarta yang diwakili oleh Profesor Dr. Ramdan Pelana MOr dan Profesor Dr. Sukiri MPD, serta tim dari Universitas Negeri Surabaya yang diwakili oleh Profesor Dr. Agus Haryanto MKes dan Profesor Dr. Yatim Rianto MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam olahraga. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Insinyur Sutriyono MP dari Universitas Jember, dan di samping kiri kami nama saya Profesor Dr. Iwayan Artanayasa SPD MPD AIPOPIT. Saya berasal dari Universitas Pendidikan Ganesha, Undiksa Bali. Oke, terima kasih. Jadi kami berdua datang ke Universitas Hasanuddin. Ini adalah dalam rangka ATP, Asosiasi Tenis Profesor, yang dilaksanakan tanggal 7 sampai dengan tanggal 9. Hari ini memasuki babak final. Nah, ATP ini atau Asosiasi Tenis Profesor ini sudah berlangsung di beberapa tempat. Pertama itu ada di UGM, kemudian kedua ada di UNESA, ketiga ada di UNES, kemudian ada di UNAN, dan yang kelima insya Allah ada di Hasanuddin. Dan ini merupakan suatu kebanggaan kami berdua karena kami telah melalui pertandingan-pertandingan dari babak kualifikasi atau babak babak pool, pertandingan pool, kemudian sampai final, dan alhamdulillah kami berdua adalah sebagai juaranya, yaitu medali emas lah begitu. Dan ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami berdua. Kita sudah berpartisipasi di kejuaraan ini, dan syukur alhamdulillah kemarin juga sudah dipilih Ketua Asosiasi Tenis Profesor, yaitu Prof. Suharmono, itu Rektor Universitas Diponegoro. Itu yang mungkin bisa saya informasikan. Mungkin Prof. Wayan bisa memberikan komentarnya. Terima kasih. Kami berpartner dengan Universitas Negeri Jember. Kebetulan kami juga sering ikut turnamen-turnamen di tingkat kementerian, mewakili kementerian, dan kami hadir hari ini di Unhas. Kalau saya di ATP ini baru pertama ikut. Sedangkan
partner saya sudah lama ikut, sehingga saya di pertama ini saya lumayan bisa mendampingi beliau sehingga bisa memperoleh yang terbaik lah hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia seluruhnya yang sudah memfasilitasi khususnya profesor-profesor yang gemar tenis sebagai tempat untuk silaturahmi, berkomunikasi dengan ajang olahraga tenis ini. Saya kira kedepannya akan lebih maju lagi pertenisan, terutama di tingkat perguruan tinggi, begitu juga adik-adik mahasiswa dan juga di tingkat nasional. Saya kira partisipasi kami di ATP ini yang di Hasanuddin, saya kira untuk bagaimana kita menjalin silaturahmi sehingga sukses penyelenggaraan hari ini, sehingga kedepannya akan lebih sukses siapapun penyelenggara. Dan tahun depan rencananya kita akan ikut lagi di Universitas Negeri Jakarta karena tuan rumahnya sudah di Jakarta. Saya kira itu raihan ini adalah sebagai cambuk kita untuk tetap berlatih, motivasi untuk tetap mengembangkan tenis di tingkat perguruan tinggi. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Kalau saya pribadi, dari saya mendarat di Makassar, Ujung Pandang, kesan yang pertama adalah bagaimana panitia menyambut kami dengan sangat baik. Setelah itu, setelah disambut, kami ikut di turnamen ini dengan bagaimana panitia juga sangat-sangat melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Itu berkat arahan Pak Rektor, panitia, dan juga teman-teman ya seluruh Indonesia. Saya kira di sini, di UNAS ini pelaksanaan sangat sukses, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita sudah difasilitasi dengan sangat-sangat baik dan jamuannya juga sangat baik, sehingga kedepannya UNJ akan lebih baik. Sekarang sudah lebih baik, ya mungkin kedepannya akan lebih baik lagi selaku penyelenggara, karena inti daripada pelaksanaan sebuah turnamen adalah penyelenggaraan. Kalau penyelenggaraan sudah sukses, bagus, maka itu akan ada kesan yang sangat baik terhadap peserta. Saya kira UNAS dengan Bapak Rektor dan juga Ketua Panitia dan juga tim penyelenggara, menurut saya sangat melaksanakan tugas dengan baik dan sangat-sangat berkesan bagi saya ikut di turnamen ini. Saya kira terima kasih saya ucapkan atas sambutannya, atas pelaksanaannya, sehingga saya juga dapat meraih gelar ini, sehingga ke depan kita akan tetap mengikuti kegiatan ini dengan sebaik mungkin. Saya kira juara bukan segalanya, namun sportivitas itu yang paling penting, silaturahmi yang paling penting. Juara itu adalah raihan yang mungkin hanya embel-embel, tapi bagaimana kita bisa membagi ilmu di pertenisan, itu saya kira itu komen saya. Terima kasih. Mungkin tambahkan Pak. Terima kasih Prof. Wayan. Jadi atas nama pribadi dan juga lembaga kami dari Universitas Jember mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas sambutannya seperti yang diutarakan oleh Prof. Wayan tadi. Memang luar biasa di Hasanuddin ini, dari mendarat sampai hari ini pun masih sangat luar biasa. Di tengah-tengah teman-teman dari beberapa universitas, para guru besar bernyanyi bersama, kemudian bercengkerama bersama, kemudian tukar pikiran, dan yang sangat istimewa kami dibawa ke perahu pinisi begitu. Di situ ternyata ada kerjasama, tidak hanya tenis tetapi kerjasama yang luar biasa antara rektor-rektor yang tergabung di ATP untuk memajukan keolahragaan dan pendidikan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ini sangat luar biasa dan kami mengapresiasi. Dan yang terakhir, kami berdua mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, karena guruan-guruan kami yang ada di lapangan ya seperti itulah. Itu namanya tenis dan itu adalah suatu hiburan agar supaya kita tidak mengalami penuaan dini begitu. Terima kasih kepada Pak Rektor dan panitia, jajaran adik-adik mahasiswa, luar biasa. Ini adalah sukses organisasinya dan alhamdulillah kami sukses prestasi karena kami mendapatkan medali emas. Terima kasih. Salam olahraga. Baik, oke. Nama saya Setiawan Purnomo Sakti, saya dari Universitas Brawijaya Malang. Oke, baik. UNAS luar biasa telah menjadi tuan rumah dalam pertandingan ATP tahun 2024 ini dengan peserta yang juga luar biasa, dengan keramataman dan juga lapangannya luar biasa. Oke, terima kasih banyak ya atas sambutan UNAS. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain dengan teman-teman UNAS dan juga dari para guru besar dari perguruan-perguruan tinggi lain.
Sukses selalu. Baik, ya, harapannya dengan ATP ini satu, bahwa hubungan kolegial antar para guru besar dari berbagai perguruan tinggi terus terjalin dengan baik. Kemudian juga kita juga akan bisa memperluas pandangan dari masing-masing untuk sharing berbagai hal, sehingga akan memberikan kemanfaatan selain juga kita happy dan sehat. Terima kasih. Ya. Acara diakhiri dengan sesi foto bersama para juara dan peserta yang menambah kenangan manis dari rangkaian kegiatan Asosiasi Tenis Profesor 2024. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan di antara para profesor dari berbagai universitas di Indonesia. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Guna melengkapi asupan nutrisi, hampir semua masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi. Ada yang memilih makan dengan nasi panas, ada pula yang memilih makan nasi dingin dengan beragam lauknya. Namun, tahukah pemirsa bahwa masih banyak masyarakat yang memperdebatkan antara nasi panas dengan nasi dingin, yang mana yang lebih rendah gula dan seperti apa perbedaan lainnya? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Nasi merupakan sumber karbohidrat pokok orang Indonesia. Bahkan sebagian besar memegang prinsip belum kenyang kalau belum makan nasi. Sebagian orang memilih menyantap lauk dengan nasi panas. Ada pula yang justru memilih dengan nasi dingin. Mereka yang memilih nasi dingin percaya bahwa nasi yang baru dimasak bisa menaikkan kadar gula. Benarkah demikian? Menurut ahli gizi Universitas Hasanuddin, Dr. Ana, bahwa memang nasi panas memiliki kandungan glukosa yang lebih tinggi karena di dalamnya terdapat zat yang mudah dicerna. Sementara nasi dingin memiliki zat pati resisten yang tinggi sehingga proses pencernaannya lebih lambat dan membuat lebih kenyang dan lebih aman dikonsumsi pasien diabetes serta kadar kolesterol menurun. Nasi dingin di sini bukan nasi yang dihangatkan melainkan nasi yang telah dibekukan. Kata Dr. Ana, nasi dingin dibekukan dalam kulkas selama kurang lebih 12 jam, lalu dihangatkan sebelum dikonsumsi dengan lauknya. Jika kurang dari waktu tersebut, tidak akan memberikan efek berupa penurunan kadar gula darah. Nah, kalau ditanya mana yang kandungan gulanya lebih rendah, nasi dingin atau nasi hangat, maka kita harus melihat dulu bahwa di dalam nasi yang dihangatkan, nasi dalam kondisi panas itu memang kandungan glukosanya lebih tinggi karena di dalamnya itu terdapat starch yang mudah dicerna ya, dan itu akan mengakibatkan perubahannya menjadi glukosa lebih cepat sehingga memicu terjadinya lonjakan glukosa di dalam darah. Nah, kalau nasi dingin ini harus dibedakan nasi dingin atau nasi beku ya. Jadi ada yang menganggap bahwa nasi dingin itu adalah nasi yang dingin di suhu ruang. Ya, itu berbeda dengan nasi yang didinginkan atau dibekukan. Nah, kalau kita melihat mana yang lebih baik dari segi kandungan glukosanya, maka tentu kita akan memilih nasi beku atau nasi yang didinginkan. Jadi kalau nasi yang dingin di suhu ruang itu tidak ada perbedaan dengan nasi yang hanya sedikit perbedaan dengan nasi yang hangat, nasi yang panas ya, yang baru matang begitu ya. Tetapi kalau nasi itu dibekukan atau didinginkan dengan sengaja di dalam kulkas melalui pendingin, itu akan berbeda dengan waktu tertentu ya. Jadi ada waktunya, tidak hanya sekedar didinginkan. Nah, kalau kita mau menurunkan kadar glukosanya, maka nasi itu sebaiknya didinginkan. Kalau di dalam kulkas di chiller itu mungkin hanya bisa bertahan 3-5 hari, tetapi kalau di freezer itu bisa bertahan sampai 6 bulan kalau didinginkan. Nah, itu untuk sebenarnya salah satu cara untuk menyimpan nasi. Tetapi ada keuntungannya. Keuntungannya adalah bahwa nasi yang didinginkan itu akan membuat nasi ini kandungan serat yang larutnya atau digestible starch-nya itu akan berubah menjadi resistant starch, menjadi pati yang tidak bisa dicerna. Ya, nah, karena proses pendinginan itu akan mengakibatkan meningkatnya resistant starch ini akan berakibat pada kadar glukosa atau glycemic index dari nasi itu akan turun dan mengakibatkan tentu mencegah terjadinya lonjakan glukosa di dalam darah. Di sisi lain, kata dokter gizi ini,
Antara nasi dingin yang dibekukan dengan nasi panas atau nasi tanpa proses pembekuan memiliki kadar kalori yang sama. Namun yang berbeda, pada nasi panas atau tanpa proses pembekuan memiliki zat pati atau karbohidrat yang larut sehingga mudah menjadi glukosa. Inilah mengapa indeks glikemik pada nasi panas atau hangat itu lebih tinggi. Sementara pada nasi dingin yang dibekukan, zat pati tersebut diubah menjadi sulit dicerna melalui proses pembekuan itu. Zat pati yang lebih sulit dicerna akan mengurangi jumlah karbohidrat yang diserap oleh usus yang kemudian mengubah menjadi asam propionat. Inilah mengapa nasi yang dibekukan tidak memicu peningkatan glukosa pada tubuh. Nasi dingin dengan nasi yang tidak didinginkan, nasi yang biasa yang umumnya kita konsumsi itu tidak ada perbedaan dari segi kalorinya. Kalorinya tetap. Ya, misalnya kalau kita 100 gram nasi ya yang sudah siap dikonsumsi itu kira-kira mengandung 180 kalori. Nah, kalau nasi yang didinginkan juga segitu, tidak berubah kalorinya. Tetapi yang berbeda adalah bahwa nasi yang tidak didinginkan ini akan mengandung mengandung karbohidrat atau pati yang larut, ya, yang akan mudah diubah menjadi glukosa sehingga mengakibatkan lonjakan glukosa. Tetapi kalau nasi yang didinginkan atau dibekukan ini, maka pati yang larut ini atau pati yang mudah diubah menjadi glukosa ini akan diubah menjadi resistant starch, menjadi pati yang tidak dapat diserap sehingga akan dibawa ke usus besar untuk diubah menjadi asam propionat yang akhirnya tidak akan memperlambat proses penyerapan karbohidrat di dalam usus. Nah, itulah yang mengakibatkan kenapa nasi beku atau nasi dingin itu tidak akan memicu untuk terjadinya lonjakan glukosa di dalam darah. Nasi panas ataupun dingin, Dr. Ana menyarankan untuk menggunakan tambahan minyak kelapa pada saat memasak nasi. Sebab minyak kelapa dapat membantu zat pati menjadi sulit dicerna sehingga menurunkan kadar gula. Tetap memperhatikan porsi makan dan lauknya. Zulkarnain, Adi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.